alhamdulillah meskipun kami dalam jumlah 50 orang, kami berkegiatan tidak menunggu berkumpul seluruhnya. Siapa yang bisa saja dan siapa yang punya waktu saja. Karena saya nggak ingin gravitasi ini mengganggu aktivitas anggotanya sendiri. Jadi ini sifatnya ini Bu ya, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa masuk. Siapa saja bisa Sobat Corner, siapapun bisa gabung nanti di gravitasi. Siapa saja. Siapa yang punya, tidak hanya komunitas. Ya, personal pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asik, nggak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Drop your comment on the below if you have any question, suggestion and idea. Selamat menonton, enjoy. Well, bagi teman-teman, hari ini kita lagi-lagi kedatangan tamu ya. For your information, bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Gravitasi. Dengan Bu siapa? Saya Yana Susila Yeni. Yana Susila Yeni. Welcome to Podcast Corner, Bu. Iya, terima kasih. Suatu kebanggaan bagi saya diundang dalam podcast ini. Oke. Untuk teman-teman Sobat Corner dimanapun berada, untuk informasi teman-teman sekalian bahwa Gravitasi merupakan sebuah ormas bukan Bu ya? Bukan, ibaratnya satu kalau kami menamakannya kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah, ya, keluarga besar dia. Oke, jadi ini merupakan sebuah keluarga besar yang memang punya visi dan misi yang sedikit nyentrik tapi bermanfaat. Ya. Oke, untuk lebih lengkap mulai kita ulik ya Bu ya. Boleh. Ya. Jadi Bu, Gravitasi apa itu Bu? Oke, sebelum saya memulai menjelaskan gravitasi, saya sapa dulu ya anggota-anggota saya. Karena saya mohon maaf karena saya tidak pamit terlebih dahulu kepada anggota gravitasi untuk melakukan podcast ini karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya beritahu terlebih dahulu, tapi ini adalah suatu kejutan bagi anak-anak bunda. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya. Oke. Sebenarnya nama saya sudah saya bilang, yaitu Yana Susila Yeni ya. Saya di dalam Gravitasi alhamdulillah dipercaya sebagai ketua umumnya. Ya, karena kami dalam Gravitasi ada struktur organisasi, yaitu ketua umum, ketua harian, dan sekretaris, kemudian bendahara, terus ada kepala bidang-bidangnya. Ada 5 bidang yang yang dirangkum di dalam Gravitasi. Gravitasi ini lahir dari sebetulnya dari apa ya? Nah, gini, saya itu banyak impian. Ya, impian saya itu sangat-sangat banyak. Baik itu di bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Pariwisata di Kabupaten Bengkalis ini sangat banyak potensinya dan sangat-sangat banyak. Dan sayangnya pariwisata kita itu kurang termanage, terus kurang berpotensi, kurang memuaskan bagi penikmat wisatanya sendiri. Jadi meskipun saya melahirkan Gravitasi ini, masih banyak impian-impian saya tentang pariwisata yang ada di Bengkalis ini untuk tetap dikembangkan. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap terus berusaha dan berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, karena pariwisata di Kabupaten Bengkalis ini bisa menjadi PAD yang paling besar di kabupaten ini, dan tidak perlu kita mengharapkan dana bagi hasil dari pusat. Kita bisa mengolah dana PAD kita dari potensi yang dimiliki oleh daerah kita sendiri. Di samping itu, Gravitasi juga bergerak di bidang literasi. Nah, ini literasi. Literasi ini adalah bidang saya. Nah, kebetulan saya memiliki tupoksi tentang literasi. Ya, literasi ini sangat-sangat luas. Dia punya definisi itu. Sebenarnya literasi ini bukan hanya sekedar untuk membaca atau orang kan sekarang ibaratnya literasi identiknya dengan membaca. Baca itu bosan, membosankan. Tapi awalnya dulu saya menggeluti
literasi ini memang saya sangat stres. Stres-stresnya. Apa ini literasi? Barang baru yang saya tidak tahu sama sekali apa itu literasi. Tapi setelah saya mempelajari literasi, ternyata literasi itu sangat luar biasa. Imajinasi kita, inovasi kita bisa lahir dari literasi. Jadi memang awalnya konsepnya tentang pengembangan pariwisata, udah itu ke literasi ya. Jadi akronim apa namanya, kepanjangan Gravitasi apa tuh? Iya, gabungan relawan, penggiat, wisata dan literasi. Jadi 2 Bu ya. Jadi fokusnya 2. Iya, tapi memang di dalam gravitasi itu fokusnya 2, tapi kami melakukan aksi tidak hanya di dalam 2 bidang itu tersebut. Kami juga melakukan aksi-aksi sosial, aksi kan literasi ini kan bisa kita kembangkan di bidang lain juga, baik itu sosialnya, kemudian wisata ini juga kita bisa kembangkan juga kan, tidak hanya untuk menyoroti tempat wisatanya atau mempublikasikan wisatanya, tapi kita melakukan aksi-aksi yang bisa menyentuh baik itu masyarakat itu sendiri maupun orang lain juga gitu. Jadi partisipannya dari unsur mana saja Bu? Kebetulan kami saat ini untuk anggota gravitasi sendiri itu berjumlah 50 lebih udah. Banyak, lumayan. Iya. 50 lebih sudah berpartisipasi dalam gravitasi itu. Kami mengumpulkan itu hanya dalam 3 bulan. 3 bulan. Ya, karena itu tadi sebelumnya saya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa komunitas. Saya banyak mengenali komunitas, tetapi mereka bergerak di bidang mereka masing-masing, ya kan, di lingkup mereka masing-masing, sehingga mereka monoton kan. Misalnya kayak ruang gerak, mereka hanya di lingkup mereka saja berbuat, tidak bisa berbuat untuk orang lain. Jadi saya pikir karena saya mengenali beberapa komunitas, jadi kenapa tidak saya gabungkan komunitas ini menjadi satu, sehingga apa yang diperbuat dalam komunitas itu luas jadinya, impactnya dapat, impactnya dapat, outputnya dapat, semuanya dapat. Kemudian maka dijadikanlah namanya gravitasi. Jadi Bu, yang pernah dilakukan teman-teman gravitasi apa nih dalam setelah pertama pembentukan sampai hari ini, apa aja nih capaian atau program yang pernah dilakukan teman-teman gravitasi apa aja? Iya, ini sebenarnya saya sedih karena biasanya setiap minggu itu ada kegiatan gravitasi ini. Ya, karena pandemi COVID ini ya kami terpaksa dalam kondisi yang seperti ini kami adem ayem dulu. Lagipun anggota-anggota kena banyak mahasiswa, mereka kan banyak libur dan mereka juga kembali ke daerah masing-masing dan lockdown, nggak bisa lagi balik ke sini. Awal pertama kami melakukan kegiatan yaitu bersih-bersih pantai di Prapat Tunggal. Menarik itu Bu. Wow, itu luar biasa sambutan masyarakat. Iya, sampai pecah sehingga pemberitaannya pun saya nggak nyangka sebegitu luar biasanya. Nah, kami melakukan aksi bersih-bersih pantai yang bekerja sama dengan kepala desa dan alhamdulillah waktu itu ada instansi yang mendukung juga, yaitu di Dinas DLH, kemudian kesehatan. Sekalian mereka sosialisasi tentang kebersihan dan tentang sampah, dan juga didukung oleh perpustakaan. Nah, kami di perpustakaan ini, mengapa kami membawa perpustakaan? Karena di gravitasi ini ada literasinya. Jadi kami waktu melakukan kegiatan bersih-bersih itu tidak hanya melakukan bersih-bersih pantai dan tidak hanya mempromosikan Pantai Prapat Tunggal, tapi kami melakukan kegiatan literasi di situ dengan membacakan buku untuk anak-anak. Maksudnya kami mengumpulkan anak-anak yang ada di sana, kami membacakan buku cerita untuk menarik minat baca mereka. Dan kami juga membawa perpustakaan keliling, kami juga membawa buku-buku komik yang bisa dibaca anak-anak. Dan di dalam waktu itu kegiatannya namanya Read Me a Book. Read Me a Book. Iya, membacakan buku untuk anak. Dan di dalam Read Me a Book itu kami inovasi lagi, kami memberikan door-per-door spray untuk anak-anak tersebut supaya semakin semangat. Iya, door-prize-nya nggak perlu mahal-mahal, cukup snack coklat atau apa ya, mereka juga semangat. Tapi, ya kan. Penghargaan itu penting ya bagi ketiga ini gitu ya.
Jadi luar biasa memang teman saya Sobat Corner bahwa ini gravitasi ini semangat positif yang mereka tularkan. Ya. Nah, ada pertanyaan begini Bu, ketika orang sibuk membangun komunitas yang basicnya adalah mungkin apa ya, to find the economic, artinya untuk mencari sisi ekonomis gitu. Kok teman-teman gravitasi itu ngotot ngeyel untuk membangun literasi? Berapa penting sih literasi itu bagi sebuah, karena kalau menurut kita yang namanya sekolah SD, SMP, karena kan secara awam orang tahu kan literasi itu ya membaca, menulis gitu kan. Jadi Ibu selaku ketua gravitasi kok literasi yang dipilih begitu Bu, sehingga ini menjadi harus disebarkan juga kepada teman-teman Sobat Corner dimanapun berada gitu. Iya, literasi yang kami ambil di dalam gravitasi ini adalah ini menyentuh anak-anak yang kurang mampu. Nah, jadi anak-anak yang berada di pinggiran kabupaten ya, karena kami berpikir yang memiliki atau yang mendapatkan ilmu atau fasilitas pendidikan itu tidak hanya orang di dalam kota ya. Nah, makanya kami berbuat untuk ke daerah-daerah pinggiran seperti yang kami lakukan di Jangkang. Di Jangkang itu kami melakukan di situ kegiatan ritme e-book. Di sana sangat-sangat memprihatinkan kondisinya ya. Mereka ketika melihat buku terkejut sampai segitunya Bu? Iya, sampai mereka terkejut melihat buku yang kami bawa kan buku cerita, bukan buku pelajaran. Buku cerita. Kami mengajak anak-anak yang ada di anak-anak di desa Jangkang itu, kebetulan yang ini daerah pinggiran Jangkang itu anak-anak nelayan yang suku Aki itu. Jadi ketika kami mengajak mereka membaca, semangat mereka untuk membaca itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi mungkin karena selama ini kita nggak peduli dengan hal itu. Jadi ketika kami membawa buku, kemudian kami melakukan interaksi yang begitu sangat dekat dengan membacakan buku tuh sambil anak itu di pangkuan saya, kemudian membacakannya seakan-akan seorang ibu terhadap anak. Jadi mereka merasakan bagaimana pentingnya buku. Bahkan ketika kami pulang mereka, Bunda besok datang lagi. Saya sangat terharu di situ. Iya, sangat. Saya kenapa seperti ini? Pada gerakan ini saya lakukan hanya ingin menarik minat baca masyarakat yang begitu rendah. Tapi ketika anak-anak yang seperti itu kami sentuh, saya ibaratnya seakan-akan semangat saya yang tadinya ibaratnya masih satu blok, sekarang jadi berblok-blok gitu. Sehingga kami melakukan literasi itu di beberapa tempat kemarin. Kami sampai ke Pambang Pesisir, sampai ke Bukit Batu Laut untuk melakukan hal yang sama. Kami ingin memperkenalkan bacaan-bacaan yang menarik untuk anak-anak yang membutuhkan. Berarti memang pendekatannya itu pendekatan psikis ya? Iya, pendekatan psikis. Saya juga pernah seperti itu dulu Bu. Waktu saya dulu KKN, memang ketika orang jangan pulang itu memang secara batin. Mungkin mereka di situ menemukan kami tidak hanya membawa mereka membaca, tapi kami mencurahkan kasih sayang. Masih ada Bu, ibaratnya teman-teman atau adik kita yang di pelosok itu masih buta, masih ada yang belum pandai membaca gitu. Masih sangat-sangat banyak. Makanya ketika kami mengatakan senang nggak Bunda kesini, katanya senang Bunda, besok datang lagi ya kesini. Nah, bahkan nggak anak-anak yang berada di pinggiran daerah yang terpencil seperti itu, ketika saya datang ke sekolah-sekolah ke sekolah-sekolah untuk melakukan hal yang sama, kegiatan ritme e-book itu membacakan, mereka besoknya besok datang lagi ya Bunda, besok datang lagi ya Bunda. Mungkin nggak tahu lah, saya juga nggak mengerti apakah cara saya membacakan buku kepada mereka, apakah karena program itu yang sangat mereka butuhkan, atau hal itu yang menarik bagi mereka, apakah itu hal yang langka, saya juga nggak mengerti. Sampai sekarang saya masih mengkaji kenapa. Mungkin hal-hal inilah yang perlu kita tanamkan kepada bunda-bunda di rumah karena anak itu sebenarnya tidak ada yang tidak suka membaca. Mereka itu suka membaca, cuma mungkin
kebiasaan yang kita lahirkan atau yang kita tanamkan pada diri mereka saja dari rumah yang tidak pernah selama ini kita abaikan. Mungkin itu saja sehingga mereka, apalagi sekarang zaman gadget, nah mereka lebih asik kan menonton tanpa membaca. Akhirnya kebiasaan mereka untuk membaca itu otomatis nggak ada, bahkan sama sekali nggak ada karena keenakan hanya mendengar dan melihat. Nah, padahal apabila kita membaca itu banyak hal yang positif yang kita dapatkan, ya. Tidak hanya kita mengingat, tidak hanya kita membaca, tapi kita mengingat. Kalau hanya mendengar, itu ibaratnya yang kita dengar itu 2-3. Paling separuhnya yang kita bisa masuk ke dalam otak. Tapi kalau dengan membaca otomatis kita yang diterima otak itu sempurna. Selama kegiatan pernah ada kendala nggak Bu yang berarti bagi teman-teman gravitasi atau mungkin ada hambatan selama kegiatan? Alhamdulillah, meskipun kami dalam jumlah 50 orang, kami berkegiatan tidak menunggu berkumpul seluruhnya. Siapa yang bisa saja dan siapa yang punya waktu saja, karena saya nggak ingin gravitasi ini mengganggu aktivitas anggotanya sendiri. Jadi ini sifatnya ini Bu ya, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa masuk. Siapa saja bisa Sobat Corner, siapapun bisa gabung nanti di gravitasi. Siapa saja. Siapa yang punya, tidak hanya komunitas. Ya, personal pun boleh. Personal boleh ya. Tapi syaratnya relawan. Jiwa sosialnya harus tinggi. Karena gravitasi ini tidak ada dana. Ya, kami melakukan kegiatan-kegiatan ini seperti kalau untuk di desa kami bekerja sama dengan kepala desa, sekedar hanya untuk menyiapkan konsumsi. Dan kami tidak pernah pamrih, kami tidak pernah menginginkan mendapatkan upah atau uang dari gerakan kami. Cukup dengan berbuat kami sangat bahagia karena dalam gravitasi ini prinsip kami ya, orang yang keren itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Iya betul. Mungkin 50 orang itu banyak Bu. Ya. Itu menjaga komitmen teman-teman tuh gimana? Karena memang kalau kita akui artinya teman-teman itu kan banyak kesibukan. Ya walaupun kita tidak bisa mengumpul mereka dalam satu waktu gitu kan, tapi setidaknya ketika ada kegiatan kita eksis kan Bu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memupuk semangat, memberikan sebuah stimulus yang sama sehingga teman-teman gravitasi itu sukarela, dan gimana menjaga komitmen teman-teman itu Bu? Kebetulan kami karena zaman sekarang ini adalah canggih, kami ada grup WA. Dalam grup WA itu kami selalu berkomunikasi, menghibur diri, baik itu dalam untuk untuk sekedar humor ataupun untuk mengumumkan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan. Jadi saya juga tidak pernah memaksakan kepada anggota peserta gravitasi. Apabila mereka punya waktu untuk melakukan aksi, silakan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya nggak masalah. Nah, kami juga nggak mau memaksakan karena ini sifatnya relawan sukarela kan, sosial. Jadi tidak ada paksaan, tidak harus nggak hadir kita blacklist, enggak. Saya nggak mau seperti itu karena gravitasi ini saya sebagai ketua umum, saya jiwanya mengayomi. Saya sebagai orang tua di sini, bukan sebagai ketua. Makanya saya bilang anak-anak di gravitasi memanggil saya bunda, bukan memanggil ketua. Karena kalau ketua kesannya perintah makanya. Dan saya juga karena ada ini ketua harian, jadi juga ibaratnya kami ini. Makanya saya bilang tadi, gravitasi ini bukan suatu komunitas, tapi dia adalah suatu keluarga. Iya, jadi kami satu keluarga. Jadi apapun, bagaimanapun, kami tetap yang menamakan musyawarah. Kira-kira ke depan apa nih Bu program gravitasi ini yang mungkin karena sekarang kondisi pandemik gitu kan ya. Tapi kira-kira apa nih yang waktu dekat atau pengen teman-teman gravitasi pengen garap apa lagi nih untuk kedepannya? Sebenarnya banyak. Program apa aja gitu? Sebenarnya banyak. Kemarin di bulan puasa karena pandemi kami tidak melakukan kegiatan yang beramai-ramai. Tapi kami melakukan hal-hal sosial.
Ya, seperti kami memberikan air-air mineral ke musola-musola yang ada di beberapa musola yang ada di desa-desa, tapi kami pilih musola yang benar-benar namanya membutuhkan. Nah, kami lakukan itu kemarin di waktu bulan puasa. Kemudian kami memberikan bantuan-bantuan sembako juga, tapi benar-benar kepada orang yang sangat membutuhkan. Iya, kemarin kan ada bantuan dari pemerintah juga ya tentang pandemi ini, tapi kami cari yang nggak mendapat. Ya, kami cari keluarga yang tidak mendapat, dan kebetulan ada, dan mereka yang kami bantu. Sebenarnya setelah Lebaran ini kami punya program. Nah, apa tuh Bu? Nah ya, ada satu keluarga yang dia yatim piatu, bapak-bapak, ibu bapaknya nggak ada lagi. Ibunya sudah meninggal, kemudian bapaknya ini punya keluarga baru, dan dia hidup dengan adik-beradiknya, dan keadaan rumahnya sangat-sangat luar biasa. Kami sudah turun kemarin, dan sebenarnya kami kemarin punya rencana untuk melakukan aksi bedah rumah. Gila itu banyak itu dananya gimana? Maksudnya bedah rumahnya yang nggak dijadikan rumahnya yang inilah, pokoknya apa kondisi yang fatal, yang perlu diperbaiki, hanya sekedar yang penting mereka bisa nyaman di dalam kediaman mereka gitu. Karena waktu kami melakukan kunjungan ke lapangan itu kondisi atap rumahnya kondisinya sudah nggak memungkinkan lagi, kemudian ada lantai yang udah lapuk, kemudian MCK-nya juga sudah nggak memungkinkan, pokoknya kebutuhan yang benar-benar yang perlu kita bantu, mendesak itu saja yang kita lakukan. Nggak harus kita sesuatu itu kan nggak harus mewah ya, nggak harus megah ya, tapi apapun, hal kecil pun apa yang kita lakukan, kalau itu berarti bagi orang lain, mesti jadi nilainya besar. Ke depan apa Bu harapannya nih Bu? Atau mungkin ada yang mau Ibu sampaikan terkait tentang gravitasi, tentang program-program gravitasi, mungkin apa nih kayak harapannya ke depannya? Harapannya untuk gravitasi ini, kalau untuk anggota, saya ingin sebelum gravitasi ini saya bentuk, saya komitmen, saya tidak mau gravitasi ini dilahirkan ibaratnya kata orang anget-anget teh ayam. Orang Melayu bilang anget-anget teh ayam. Saya nggak mau. Kalau seandainya gravitasi ini dilahirkan seumur hidup, oke, siap-siap untuk terus maju di dalam gerakan gravitasi ini. Tapi kalau seandainya kalian ingin melakukan ini untuk hanya sekedar mencari nama atau mencari popularitas, ya udah silakan, kita bubarkan saja. Saya nggak mau. Nah, jadi kita melahirkan gravitasi ini benar-benar dari hati nurani kita, bukan untuk mencari popularitas atau untuk mencari nama atau untuk kegadang-gadangan kata orang. Ya enggak, kita melahirkan gravitasi ini benar-benar untuk amal jariah. Dan itu yang mau Ibu harapkan untuk teman-teman sekalian. Yang kita harapkan untuk yang anggotanya sendiri. Untuk program ke depan apa gitu, itu Ibu apa yang mau Ibu sampaikan? Gitu. Kalau program sih saya banyak. Saya program di gravitasi ini saya nggak pernah punya, misalnya kita program 10 tahun ke depan ini nggak pernah kami rancangkan seperti itu. Karena itu tadi, kami gravitasi ini nggak punya dana. Ya, kami hanya mengandalkan dana-dana. Seperti kemarin kami nggak punya dana, sementara kami harus membantu orang. Akhirnya saya punya ide, saya kasih teman-teman saran, gimana kalau kita ngumpulkan baju bekas tapi yang masih layak pakai ya, saya bilang. Terus tuh apa Bunda? Kita jual. Ya, kita jual. Terus apa Bunda? Kita jual, uangnya kita bantu untuk orang lain. Ya, itu kemarin alhamdulillah waktu Car Free naik yang di air putih ya. Itu kami mendapat biaya dana dari jual baju bekas itu hampir 2 jutaan. Dari hasil baju yang kami jual hanya 10.000, 20.000, 15.000. Berarti artinya animo masyarakat juga tinggi ya Bu ya? Iya. Cuma belum terdeteksi dan belum mungkin belum termanage dengan baik. Iya benar. Karena ini kami bercuap di situ hanya bukan karena baju murah katanya, belanja sambil beramal.
belanja sambil beramal. Mereka nanya, mengapa belanja sambil beramal? Ya, kami menjual baju ini, uangnya bukan untuk kami, ya, bukan untuk pribadi kami, tapi untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi juga kami kerjasama dengan penerbit. Ya, kami kerjasama dengan penerbit. Kebetulan saya kenal dengan penerbit. Saya akan sampaikan sama dia. Dan penerbit itu juga sering membantu saya dalam donasi buku-buku untuk membantu memberikan buku ke daerah-daerah, ya, atau ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau ke siapa saja. Mereka sering bantu saya untuk mendapatkan buku tersebut. Saya minta kepada mereka, bisa nggak saya beli buku, tapi dengan harga murah, saya bilang. Ya, saya minta dengan harga murah. Nah, kemudian buku tersebut kami jual, dan hasil penjualannya itu juga kami gunakan untuk membantu sesama di bidang literasi. Ini Bu, sebelum kita akhiri saya mau tanya, capek nggak Bu? Ini kan jujur, kita sebagai seorang manusiawi ya, kita punya ibaratnya kita ada tanggungan, kita ada apa gitu. Sebagian orang mengatakan bahwa waktu adalah uang gitu, sehingga menurut sebagian orang juga mengatakan apa ya, berbuat suatu hal yang tidak menghasilkan uang itu kan sia-sia gitu. Jadi pertanyaan saya, capek nggak Bu, atau pernah menyesal nggak ikut kegiatan seperti ini, atau memang mempunyai komitmen seperti ini gitu? Ya. Karena dari awalnya sudah saya katakan kepada anggota, saya tidak ingin kalian mengeluh kecapean dalam melakukan ini. Mungkin kita hari ini tidak mendapatkan apa-apa, tapi maksud dan tujuan saya membentuk gravitasi ini untuk bekal kita atau tabungan kita di akhirat nanti. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau seandainya kalian ingin ikut saya, jangan berharap uang 1 perak pun dari saya bilang. Tapi nanti kalian akan mendapatkannya yang lebih besar dari apa yang kalian berikan saat ini. Itu yang selalu saya tanamkan sama anak-anak. Sehingga perasaan yang namanya capek itu nggak ada, Bu? Ya, nggak ada. Justru kami menjadi sebenarnya bahagia melakukannya, itu bahagia. Karena selama ini saya kurang ya melakukan ibaratnya saya melakukan ibadah itu hanya untuk diri saya sendiri. Kemudian ketika saya lahir dengan gravitasi, saya baru sadar bahwa amal itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi amal itu kita dapatkan justru dari orang lain. Makanya prinsip kami, jadi manusia keren itu bisa berbuat berbuat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu moto kami gitu. Luar biasa teman-teman Sobat Corner. Oke Bu, sebelum kita akhiri, saya mau Ibu pesan dan kesan untuk teman-teman dimanapun berada, untuk mungkin podcast Corner atau untuk siapapun, silahkan Bu. Iya, oke. Sebenarnya kalau pesan, saya pesan itu ibarat saya selalu membawakan diri saya sebagai seorang ibu, ya. Saya pesan, apalagi milenial sekarang ya, manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baik mungkin, ya. Jangan hanya untuk memanfaatkan waktunya untuk saat ini, tapi gunakanlah waktu berbuat saat ini tapi bermanfaat di akhirat nanti. Oke, amin, luar biasa. Oke teman-teman Sobat Corner dimanapun berada, pemaparan yang luar biasa ya. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran, nanti gabung saja dengan Bu Yana dan teman-teman di Gravitasi. Sekretariat di mana Bu? Sekretariatnya sementara kami belum ada. Boleh, tapi gak apa-apa, hubungi kontak saya saja. Oke, nanti kita cantumkan ya Bu. Iya, boleh. Hubungi kontak saya saja, dan alhamdulillah anggota Gravitasi tidak pernah membatasi siapa saja yang mau bergabung. Oke, silakan bergabung ya Bu ya. Silakan bergabung. Yang jelas gerakan kami ini adalah gerakan sosial. Oke. Kalau seandainya 10 orang aja ada kayak gini Bu, 1 kecamatan nih insya Allah nih. Oke guys, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan, jangan lupa subscribe
like dan share ya jika ini bermanfaat, karena menurut kami akan terus menyajikan untuk teman-teman sekalian informasi yang positif ya, informasi yang inspiratif bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bu Yana atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Berharap di lain kesempatan kita bisa sharing lagi, kita ngobrol lagi yang lebih asik gitu kan teman-teman ya. Saya rasa itu cukup sampai di sini ya, Bu ya. Satu pesan saya untuk Popcraft. Kalau seandainya gravitasi berkegiatan atau melakukan aksi, kalau seandainya mau gabung, biar lebih keren lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista, baby.